Selanjutnya yaitu tentang perangkat keras atau software, CPU, dan penyimpanan. Topiknya ada berapa? Ada enam. Microchip, miniaturisasi, mobilitas. Teman-teman bisa baca di sini. Judul top unitnya yaitu pemrosesan sistem mikroprosesor dan memori. Pemrosesan unit sistem mikroprosesor dan memori utama. Sirkuit elektronik pada dasarnya tetap selama bertahun-tahun. Sebuah sirkuit adalah jalur tertutup yang diikuti atau dapat dilalui oleh arus listrik. Tabung vakum menggunakan sirkuit kawat di dalamnya. Ini tertutup, nggak jelas ya. Selanjutnya microchip, miniaturisasi, dan mobilitas. Ini adalah sejak awal 1970, microchip menjadi lebih kecil dan lebih kecil, namun lebih kuat dan lebih cepat. Sebuah transistor adalah saklar elektronik kecil yang dapat dihidupkan atau dimatikan jutaan kali per detik. Transistor merupakan bagian dari sirkuit terpadu, semua bagian dari sirkuit elektronik yang tertanam pada satu silikon. Sirkuit terpadu adalah keadaan padat, tidak ada bagian yang bergerak. Silikon atau semikonduktor yang terbuat dari tanah liat dan pasir. Semikonduktor bahan yang elemennya antara konduktor yang baik dan non-konduktor. Lapisan bawah yang sempurna untuk sangat konduktif, sirkuit yang kompleks. Microchip atau mikroprosesor dari semikonduktor. Sini translate-nya agak berantakan, jadi saya tentang chip-chip ini saya juga kurang mengerti, jadi kita bisa baca bersama-sama di sini. Chip yaitu potongan kecil silikon yang mengandung jutaan sirkuit elektronik terintegrasi mikro miniatur. Inilah contoh gambarnya. Miniaturisasi. Microchip menyimpan dan memproses data dalam perangkat elektronik. Mikroprosesor, sirkuit mini dari seluruh prosesor komputer atau otak pada satu chip. Berisi unit pemrosesan pusat, serta processing unit yang mengolah data menjadi informasi. Perkembangan microchip dan prosesor telah memungkinkan pengembangan perangkat elektronik bergerak yang kecil. Unit sistem, kasus yang berisi komponen komputer yang digunakan untuk memproses data. PC, menara teleskop, monitor terpisah. Inilah contoh PC. Laptop monitor terpasang ke unit sistem tergabung. Dan ini adalah handphone menggunakan temukan tersentuh unit sistem yang dimiliki. Kita bisa baca bersama-sama di sini. Sistem biner, metode representasi dasar hanya menggunakan dua angka 0 dan 1. Ini adalah kapasitas data. Sekelompok 8 bit sama dengan satu karakter. Digitalnya berarti satu karakter sama dengan 8 bit. Ini adalah turunannya. 1 KB sama dengan 1024 byte. 1 MB, 1 juta byte, 1 juta 48 byte, 1 GB, 1 miliar, ini 73 juta byte. Dan ini selanjutnya. Skema pengkodean binar, menggunakan kode binar untuk setiap unit. Teman bisa baca di sini. Ini bahasa program ya. Bahasa mesin, bahasa di komputer, bahasa pemrograman tipe binar 0S dan 1S dibangun dalam CPU, hanya konsol komputer. Sudah masuk ke programming kita dalam sistem.
Inilah contoh dan bagiannya. Sudah ditunjuk-tunjuk papan utama. Fan adalah kipas, chip ini adalah tempat prosesnya itu video card, modem card, sound card, power supply, CD atau DVD drive ini, hard drive, motherboard. Motherboard ini kumpulan semua kumpulan data mungkin di situ. Power cord, ribbon kabel, extra cache fan. Dan ini adalah pandangan dari motherboard. Ada ROM chips, expansion slot, slot apa? Slot eh, eh, expansion ini pembesaran apa? Perluasan. Processor chip, RAM, ini RAM. RAM pada laptop biasanya bisa ditambah. RAM ini random access memory. ROM ini read only memory. Motherboard ini terletak di dalam CPU dan keseluruhannya ini dinamakan sistem unit. Kita bisa lihat arah-arah panah. Hard disk drive ini merupakan penyimpanan, kalau nggak salah penyimpanannya ada dua, hard disk dan HDD dan SSD. HDD itu hard disk drive dan SSD itu solid state drive. Perbedaannya banyak itu nanti. Nanti saya jelaskan di bagian akhir video. Pertama, ekspansi kartu-kartu, slot RAM. Ini slot RAM perangkat keras, sumber daya listrik, slot perluasan. Mikroprosesor mikrokomputer tradisional adalah Intel atau AMD. Ya, prosesor yang ternama ya seperti Intel Core i5, i7, AMD ini biasanya Ryzen mereknya, banyak produknya. Semakin banyak core, maka proses komputer berjalan lebih cepat. Ini kita menyebutkan unit pemrosesan grafis atau GPU. Graphic Process Unit kalau nggak salah. Ini mengirimkan data agar ditampilkan lebih jelas, lebih mulus. Berarti ini untuk tampilan layar. Semakin tinggi jenis CPU, maka semakin mulus data yang ditampilkan. Kecepatan pemrosesan. Sistem mikroprosesor mengandung jam sistem yang mengontrol seberapa cepat sama operasi komputer berlangsung. Pemrosesan GPU yang lebih lama dalam megahertz. Ini intinya semakin besar apanya? Ini kecepatan prosesannya, maka semakin hasil yang dihasilkan akan semakin bagus. Selanjutnya, unit urusan pusat dan siklus mesin. CPU adalah otak komputer. Itu memberi instruksi perangkat lunak untuk memanipulasi data menjadi informasi. CPU terdiri dari dua bagian, unit kontrol dan unit aritmatika. Kemudian mengandung register atau tempat penyimpanan berkecepatan tinggi. Semua dihubungkan oleh semacam jalan elektronik yang disebut base. Jalan baseway mungkin. Ini adalah komponen. Komponen dari CPU on motherboard. Untuk set instruksi, unit control melakukan 4 operasi dasar, yang dikenal dengan sebagai siklus mesin. Yang pertama, mengambil instruksi, mendekode, mengeksekusi, lalu menyimpan hasil.
Nah, ini adalah siklusnya. Ini untuk aritmatika, jenis kedua dari CPU. Operasi aritmatik adalah operasi matematika dasar, penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini bahasa-bahasa program kali. Kemudian kontrol dan ALU juga menggunakan register area CPU khusus yang meningkatkan kinerja komputer. Register adalah area penyimpanan berkecepatan tinggi yang menyimpan data sementara selama pemrosesan. Mereka dapat menyimpan instruksi program saat sedang didekode, menyimpan data saat sedang diproses oleh ALU, atau menyimpan hasil perhitungan. Semua data harus dipresentasikan dalam register sebelum dapat diproses. Bis-bis adalah data listrik jalan raya di mana bit bit ditransmisikan dalam CPU dan antara CPU dan komponen motherboard lainnya. Berarti jalur-jalur antar-antar di motherboard itu dinamakan dengan bis, jalur bisnya. Di kebanyakan komputer lebar bus sama dengan lebar komputer rukun kata jumlah bit yang dapat diproses oleh prosesor atau pada suatu waktu. Semakin banyak bit dalam sebuah kata, biasanya semakin cepat komputer. Komputer 32 bit akan mencapai data dalam setiap chip mikroprosesor dalam potongan 32 bit. Komputer 64 bit Word lebih cepat mencapai data dalam potongan 64 bit sekaligus sebagian besar. Oh, jadi setiap komputer atau perangkat itu ada namanya apa? Prosesornya itu ada 32 bit dan ada 64 bit. Jadi yang 32 bit itu versi rendahnya dan 64 bit adalah versi yang lebih cepat daripada sebelumnya. Dan aplikasi yang digunakan 32 bit ini juga terbatas. Zaman sekarang aplikasi banyak menggunakan 64 bit. Jadi otomatis kita harus mengupgrade jika 32 bit adalah perangkat kita, maka kita harus mengupgrade-nya ke 64 bit agar aplikasi-aplikasi yang yang sekarang bisa diakses. Memori. Dua, ada dua jenis penyimpanan, utama dan sekunder. Penyimpanan utama yaitu contohnya adalah RAM. Jenis memori ini bersifat sementara dan tidak stabil. Penyimpanan sekunder hard disk dan unit memori flash. Jenis memori ini relatif permanen dan non-volatil. RAM ini adalah chip memori. Ini penjelasan. RAM ini fungsinya itu untuk menjalankan aplikasi secara bersamaan. Jika semakin kecil RAM, jika kita menggunakan RAM 2 GB dan menggunakan aplikasi banyak seperti ini sekaligus, maka tidak akan lancar, akan ngelek-ngelek istilahnya. Semakin besar RAM, maka semakin banyak aplikasi yang digunakan tidak masalah, tetap lancar. Kalau ROM ini penyimpanan internal. Misalnya, bisa kalau di handphone itu ROM-nya ada 64 GB, 128 GB, 256, dan 512 dan 1 tera. Sama halnya dengan perangkat laptop dan komputer. RAM itu yang 2 GB, 4 GB, 8 GB, 12, 16, seperti itu, 32. Kalau RAM tadi kan untuk proses aplikasi secara bersamaan. Kalau RAM ini untuk penyimpanannya. Mempercepat pemrosesan atau cache. CPU bekerja jauh lebih cepat daripada RAM, sehingga seringkali harus menunggu informasi. Cache menyimpan sementara instruksi data yang prosesor sering digunakan untuk mempercepat pemrosesan. Seperti cache ini, contohnya di HP itu ada setiap aplikasi yang diinstal, itu pasti akan mengandung cache setelah digunakan. Walaupun kita menghapusnya, cache ini kan tetap ada sebelum kita menghapus cache tersebut di pengaturannya. Memori virtual digunakan dalam pemrosesan. Jenis memori ini adalah hard disk
atau ruang optik yang tidak digunakan, yang yang digunakan sensor untuk memperoleh kualitas RAM. Oh, ini adalah prosesnya. Kita bisa lihat. Untuk ekspansi, jalur bus, dan pelabuhan. Untuk ekspansi adalah papan sirkuit yang menyediakan lebih banyak memori atau yang mengontrol perangkat peripheral untuk grafis, suara, video, terbuka jaringan, koneksi kabel, dan lain-lain. Nah, ini adalah base sambungan kartu ekspansi ke port. Sebuah pelabuhan adalah soket atau soket penghubung di bagian luar di komputer atau perangkat yang colokkan berbeda jenis kabel menghubungkan perangkat peripheral. Jadi port itu termasuk dalam pelabuhan ini. Port itu tempat colokan yang seperti untuk mouse, untuk charger, untuk mikrofon, untuk LAN. Ada contoh kartu ekspansi. Expansion slot inilah tempat slotnya. Expansion card inilah bendanya yang untuk dimasukkan ke expansion slot. Jika komputer menggunakan tertutup, tidak ada kartu ekspansi yang dapat ditambahkan. Jika jika komputer menggunakan membuka akselerator, kartu ekspansi dapat dimasukkan ke dalam ekspansi dalam komputer terhubung ke motherboard. Jadi biasanya untuk laptop itu di bawahnya ada ekspansi kartu RAM. Biasanya laptop yang zaman sekarang itu bisa ditambah RAM-nya dengan yang letaknya di bawah, bagian bawah laptop. Jadi tidak tertutup jenisnya dan bisa ditambah, nantinya bisa dibuka dan bisa ditambah kemudian hari. Begitupun juga ROM-nya bisa juga ditambah penyimpanan memori. Bus ekspansi tidak sama dengan bus frontside. Bus ekspansi, bus depan, bus yang menghubungkan CPU dalam dirinya sendiri dan memori utama. Bus ekspansi, bus depan ini adalah bus frontside. Bus ekspansi yaitu bus yang menghubungkan CPU dengan slot ekspansi pada motherboard dan dengan demikian melalui port dengan perangkat peripheral. Inilah jenis-jenis bus ekspansi. Teman-teman bisa baca. Port adalah soket untuk beberapa jenis steker yang ada banyak jenisnya. Nah, ini adalah contoh port yang ini. Jenis pelabuhan, Firewire. Itu juga ada beberapa perangkat yang bekerja dengan banyak data yang membutuhkan kecepatan transmisi yang cepat, seperti drive DVD, kamera video digital, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh port, contoh dari pelabuhan. Nah, ini tempat colok-coloknya ini adalah port USB, Ethernet ini untuk khusus internet, mikrofon, speaker, line in, modem, fan outlet, dan lain-lain. Nah, ini adalah contohnya port juga. Ini power supply, biasanya ini terhubung ke listrik. Nah, ini ada di laptop. Ini saya samping laptop. HDMI ini, kalau nggak salah untuk infocus. 4B, penyimpanan sekunder. Perangkat keras masuk perangkat yang menyimpan data informasi serta program. Jadi penyimpanan sekundernya adalah jenisnya online, penyimpanan awan atau cloud. Yang pertama ada hard disk, penyimpanan sekunder. Ini adalah pengertiannya. Ini adalah contoh hard disk. Jadi hard disk itu seperti piringan logam tipis, kaku, kaca, atau keramik yang dilapisi dengan bahan yang memungkinkan data disimpan dalam bentuk binti-binti magnet. Semakin banyak piringan, semakin tinggi kapasitas drive. Menyimpan data di track, sektor, dan cluster. Pemformatan membuat tabel alokasi file yang memetakan file ke cluster. Kepala penggerak naik di bantalan udara 0,0001 dan bisa menabrak. Data penting harus selalu dicadangkan.
Jadi risiko penggunaan hard disk lebih besar daripada SSD. Di sini dijelaskan data penting harus selalu dicadangkan. Nah, ini adalah contoh hard disk. Untuk hard disk, bagian-bagiannya, jenis hard disk. Ada yang hard disk yang tidak bisa dilepas, hard disk eksternal dihubungkan melalui portabel USB. Hard disk yang tidak bisa dilepas ini biasanya sudah tertanam di dalam laptop atau komputer. Hard disk eksternal, portnya itu bisa mirip seperti flash disk, namun kapasitasnya lebih besar. Bisa 1 tera, 512 giga, bahkan 2 tera. Oh, ini adalah CD, disk optik. CD atau compact disc dan DVD kita bisa baca bersama-sama. CD-ROM, memori hanya baca, compact disc, CDR, ini jenis-jenisnya. Dan CD biasanya digunakan untuk menyimpan pas foto ya, jika di studio-studio. Ini pengertian lanjutannya, disk optik. Nah, ini penyimpanan flash atau solid state drive, SSD, solid state drive. Nah, di pengertiannya ini, biasanya SSD ini eh, untuk perangkat laptop yang sekarang itu lebih banyak menggunakan SSD. Karena SSD ini lebih banyak keunggulannya daripada hard disk. Jika kelebihan SSD ini yaitu proses booting yang lebih cepat, tidak berisik, dan prosesnya lebih cepat. Nah, intinya. Kalau hard disk, bootingnya agak lama, oh, berbunyi lebih berisik, bunyi pas booting, seperti bunyi kipas itu. Namun kekurangannya di sini SSD ini lebih mahal daripada hard disk. Jika jika 128 GB SSD itu setara dengan 512 HDD kali ya. Intinya seperti itu. Jadi perangkat perangkat laptop sekarang itu lebih banyak menggunakan SSD daripada HDD. Kartu pintar menyerupai kartu kredit, tetap berisi mikroprosesor dan chip memori. Seperti chip ini. Penyimpanan sekunder online atau cloud. Penyimpanan ini bisa berupa Google Drive, kayak seperti itu. Kalau iPhone itu iCloud kalau nggak salah. Perkembangan masa depan dan pemasaran penyimpanan. Ini udah lanjutan. Kita bisa baca. Ini mungkin lebih canggih lagi daripada yang sebelumnya. Perkembangan masa depan dan penyimpanan sekunder. Nah ini. Dan itulah tentang hard disk, hardware. Hardware dan penjelasan dari PPT yang telah diberikan. Itulah sekian materi pertemuan kali ini. Saya tidak bisa menjelaskan apa sejelas-jelasnya, namun saya jelaskan apa yang saya pahami saja berdasarkan materi ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.